Dengan itu saya tidak berbicara angka-angka. Nanti mungkin Pak Doli akan berbicara tentang pileg dan mungkin sedikit pilkada, karena memang Partai Golkar membagi seperti itu. Jadi untuk pemenangan pemilu mengurusi pileg dan pilkada, sedangkan Bapilu mengurusi pilpres. Walaupun di lapangan, karena ya orang-orangnya kan kader Partai Golkar, konstituennya sama, ada irisan, tapi semuanya menuju kepada kemenangan Partai Golkar. Dan alhamdulillah Partai Golkar pada pemilu 2024 ini dapat rebound ya, setelah kita melihat tahun 2024 terakhir kita di bawah pimpinan Pak Akbar Tanjung ya, kita mendapat kursi yang cukup besar. Setelah itu turun, sehingga pada gilirannya Pak Erlangga masuk tahun 2019 kita mendapatkan 85 kursi dari sebelumnya 93. Dan alhamdulillah ya, dengan perolehan suara yang sudah disampaikan, itu yang saya katakan rebound. Nah, untuk lebih jelasnya kami perlihatkan kepada Bapak Doli Kurnia untuk menyampaikan tentang hasil pileg maupun kesiapan kita menghadapi pilkada. Silakan Pak Doli. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Sekjen, ada hadir Pak Maman, Ketua Bapilu. Pertama tentu berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU tadi malam ya, kami tentu merasa bersyukur, Partai Golkar merasa bersyukur. Pertama, alhamdulillah pemilu kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan perencanaan. Kalau kita lihat dari prosesnya sudah cukup panjang, dari 2,5 tahun, 3 tahun yang lalu teman-teman KPU dan penyelenggara pemilu yang lain itu merancang sampai pada tahap penghitungan tanggal 20 Maret, akhirnya sampai juga ya, karena kemarin ada juga yang meragukan apakah bisa terkejar sampai 20 Maret. Nah, jadi alhamdulillah sampai tahap rekapitulasi nasional ini berjalan dengan baik. Dan untuk itu kami juga memberikan apresiasi dan ucap terima kasih kepada teman-teman penyelenggara pemilu seluruh Indonesia, mulai dari KPU RI, KPUD Provinsi seluruh Indonesia, juga di kabupaten kota, kecamatan, sampai ke petugas-petugas TPS yang bekerja sangat luar biasa ya, sebagai pahlawan-pahlawan demokrasi. Begitu teman-teman Bawaslu sampai pengawas kecamatan dan PKD di bawah, dan DKPP. Yang berikutnya juga tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang juga ikut mensukseskan pemilu ya, dengan tingkat partisipasi yang tinggi 82,sekian% ya. Jadi ini saya kira termasuk pemilu legislatif dan pilpres yang tertinggi tingkat partisipasinya. Ini mengulangi cerita sukses pemilu pilkada tahun 2020 yang 83% ya. Jadi kesadaran politik masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi. Jadi kehadiran Bapak Ibu masyarakat Indonesia ini menjadi penting menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia ya. Yang ketiga, tentu juga kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar. Alhamdulillah kami sudah mengulangi 3 kali sukses ya. Pertama, alhamdulillah Golkar juga menjadi pemenang pertama dalam Pilkada 2020 kemarin, kita meraih 61,11%. Kemudian tanggal 14 Februari ya ikut menang dua-duanya. Pertama menang di Pilpres sebagai partai pengusung pasangan 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami sungguh berbahagia bisa mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden
dengan angka 58, sekian persen, sekitar 90 jutaan. Jadi artinya koalisi yang dibangun oleh Partai Golkar dan 8 partai politik yang lain bersama Gerindra, Demokrat, PAN, kemudian Gelora, PBB, Garda Indonesia, kemudian juga ada Partai Prima, itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan secara spesifik juga kami berterima kasih pada masyarakat Indonesia yang juga tetap memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar. Alhamdulillah Partai Golkar dari pemilu ke pemilu, sejak pemilu di Orde Baru tahun 71 sampai sekarang, Golkar tidak pernah keluar dari 2 besar, dan alhamdulillah kami selama reformasi ini bisa kembali rebound, ya. Jadi kalau mulai dari tahun 2004 itu terakhir kali kami menang, waktu itu suaranya cukup signifikan. Kemudian di 2009, 2014, 2019 kami mengalami penurunan, dan alhamdulillah tahun 2024 ini kami rebound dan memperoleh 15,28% atau sama dengan 23.208.654. Jadi artinya ada kenaikan sekitar 3% dari pemilu 2019. Ini luar biasa. Ini dihasilkan karena kerja yang luar biasa dari seluruh jajaran partai seluruh Indonesia, baik DPP, DPD provinsi, kabupaten kota, kemudian sampai ke jajaran partai ke tingkat TPS, karena kami sekarang sudah punya badan saksi nasional di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto, dan juga orkestrasi itu ditunjukkan menempatkan calon-calon DPR, calon anggota DPR seluruh Indonesia. Jadi kami mengalami kenaikan bukan hanya DPR RI tapi juga DPRD provinsi dan kabupaten kota. Jadi ini alhamdulillah kemenangannya total, ya. Jadi ikut menang di Pilpres, kemudian dipilih kami menang DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota juga. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran partai dan terima kasih pada rakyat Indonesia yang telah tetap memberikan kepercayaan kepada kami Partai Golkar, dan ini tentu kan kami bayar, akan kami tunaikan dengan kerja-kerja politik memajukan bangsa negara dan membela rakyat Indonesia selama 5 tahun ke depan bersama-sama dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada perkembangan bisa kita tanya jawab. Makasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Doli. Jadi nanti tadi kalau ada yang kurang-kurang nanti kita setelah ini kita buka tanya jawab, ya. Kemudian bagaimana perkembangan Pilpres kita, ya, mulai dari awal terbentuknya pasangan calon. Kebetulan pertama-tama di sini di Partai Golkar mencalonkan Prabowo Gibran, ya. Rekan-rekan wartawan mungkin waktu itu ada juga yang hadir saat tersebut. Nah, terkait itu kita dengar sama-sama dari Bapak Maman Abdurrahman, Kepala Bapilu Partai Golkar. Silakan Pak Maman. Terima kasih Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Salam hormat saya buat Pak Sekjen dan Pak Doli selaku Wakil Ketua Umum Pemenang Pemilu, yang dimana Bapilu berkoordinasi secara teknis dengan Pak Doli selaku Wakil Ketua Umum Pemenang Pemilu. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan juga wabil khusus untuk seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaannya yang sangat luar biasa kepada Partai Golkar. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bang Doli, bahwa ada sebuah peningkatan yang cukup signifikan dari perolehan suara Partai Golkar di tahun 2019, yaitu kurang lebih sekitar 17 juta suara dukungan masyarakat kepada Partai Golkar. Di tahun 2024 ini terjadi sebuah peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sekitar 6 juta suara, yaitu sekitar 23 juta plus minus 23 juta suara.
masyarakat Indonesia memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar. Ini adalah sebuah bentuk dukungan yang sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari Bapilu, yang dimana semua teman-teman media sudah ketahui dan pahami bahwa Partai Golkar adalah partai yang berkoalisi bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang alhamdulillah kemarin KPU sudah memutuskan Pak Prabowo dan Mas Gibran memenangkan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 dengan satu putaran. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Bapilu diberikan amanah untuk menjalankan fungsi-fungsi teknis kebijakan Partai Golkar dalam konteks kemenangan Pilpres, di mana kata kunci yang paling pertama yang ingin saya sampaikan adalah kesuksesan yang diraih oleh Partai Golkar dalam konteks perolehan suara maupun dukungan calon presiden dikarenakan satu kata besar, yaitu linearitas. Jadi alhamdulillah pada kesempatan momentum hari ini, pemilihan tahun ini, kami berhasil membangun sebuah sinergisitas, soliditas dan linearitas dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Maka dari itu saya ingin sampaikan, kalau kita berdasarkan data yang pernah terjadi di Partai Golkar selama kurang lebih 3 kali kontestasi pemilihan presiden, basis suara Partai Golkar di pemilu 2019, 2014, dan 2009, saya belum bicara 2024 dulu Mas, Mbak, basis suara Partai Golkar di dalam mendukung calon presiden yang didukungnya tidak pernah lebih dari 55%. Artinya kalau kita sambil sampling, dulu tahun 2019 suara dukungan Partai Golkar adalah 17 juta. Dari 17 juta itu hanya 55% suara yang memang waktu itu mendukung Pak Jokowi. Namun itu dikarenakan situasi internal yang teman-teman sudah ketahui, dan alhamdulillah pada hari ini berdasarkan hasil exit poll di perhitungan pertama di quick count kemarin, di exit poll, basis suara Partai Golkar di angka 78 plus minus sampai 80%. Artinya kalau hari ini kita lihat bahwa total suara Partai Golkar yang itu ada 23 juta, berarti ada sekitar 17,8 juta suara atau kurang lebih plus minus 18 juta suara yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, itu bagi kami dan bagi saya sebagai Bapilu, karena ini adalah arahan dan perintah dari Pak Erlangga Hartarto, menargetkan kepada kami yaitu kurang lebih sekitar 70% basis suara Partai Golkar. Ternyata setelah melalui sebuah proses konsolidasi yang masif, lalu membangun linearitas dan sinergisitas dari tingkat akar rumput sampai ke atas, alhamdulillah berdasarkan data exit poll, basis suara Partai Golkar yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran kurang lebih sekitar 78 sampai 80%. Dan itu ekuivalen dengan angka 18 juta suara yang kita berikan ataupun kita sumbangsikan kepada kemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Insya Allah amanah ini tentunya akan kami jalankan selama 5 tahun ke depan dengan terus memberikan kontribusi dan menggaungkan dan mengimplementasikan doktrin karya kekaryaan yang ada di partai kami. Itu satu. Lalu yang kedua, saya laporkan dan perlu saya sampaikan, tentunya teman-teman juga sudah mengetahui, dan ini menurut saya sebuah langkah positif. Ada sebuah tren positif budaya sportivitas, budaya kesatria yang telah dimiliki oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan kita Partai Nasdem, yang kita ketahui, teman-teman juga sudah ketahui, kemarin malam melalui Pak Surya Paloh, beliau menyatakan menerima hasil pemilu
dan menerima hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang berdasarkan data dari KPU. Kami dari Partai Golkar mengapresiasi ini, dan budaya tradisi ini perlu kita jalankan terus, bahwa dalam konteks pertarungan wajar kita bertarung secara keras, kita mengeluarkan semua kemampuan dan kapasitas kita, namun pada saat perhitungan final di mana itu sudah diputuskan, sebagai seorang satria kami angkat topi kepada Partai Nasdem, dan saya pikir itu contoh positif yang harus kita tiru sebagai anak bangsa di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan tradisi positif ini nanti bisa juga diikuti pada saat kontestasi pilkada kita, karena nanti bulan November seperti tadi disampaikan oleh Pak Doli bahwa kita akan ada pilkada serentak. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicontoh tradisi positif ini di pilkada ke depan. Saya pikir itu, dan sekali lagi saya sampaikan juga kepada Pak Sekjen dan Pak Doli, tugas kami Bapilu untuk mendorong dan memaksimalkan suara basis Partai Golkar dalam konteks mendukung Pak Prabowo sudah melewati dari target yang sudah ditugaskan kepada Bapilu, yaitu di angka 78 sampai 80%. Dan itu ekivalen dengan kurang lebih 18 juta suara. Saya pikir itu, Pak Sekjen, yang saya sampaikan kepada teman-teman media. Silakan apabila ada komentar yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Jadi intinya untuk pileg, dari posisi kita 17.229.789 atau sama dengan 12,31%. Nah, pada itu tahun 2019. Nah, sekarang masuk pada 23.208.654 atau ekuivalen dengan 15,28%. Itu tentunya suatu capaian luar biasa, termasuk tadi disampaikan Pak Maman, bagaimana pemilih Partai Golkar mendukung, beralih memilih ke Pak Prabowo yang awalnya hanya 48% menjadi 79 sampai 80%. Dan ini adalah sejarah, karena selama ini Partai Golkar bermain di 53%. Jadi pendukung Partai Golkar memilih calon presiden dalam 3 pilpres terakhir hanya 53. Kali ini mencapai puncaknya 79 sampai 80%. Nah, ini tentunya tercapai tidak lepas dari leadership daripada seorang Erlangga Hartarto. Kita tahu mulai 2019 kita melaksanakan konsolidasi baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai ke desa. Kemudian ada 2 organisasi sayap, yaitu AMPG dengan KPPG, dan 8 ormas hasta karya. Itu bergerak simultan untuk mendukung Pak Erlangga memenangkan pileg dan pilpres. Dan alhamdulillah saya katakan tercapai. Di samping itu juga apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga adalah, satu, saya katakan beliau peduli kepada unsur-unsur di bawahnya yang mulai tingkat desa sampai provinsi dan tentunya DPP. Kemudian juga beliau membentuk yang namanya Yellow Clinic. Itu tujuannya apa? Bagaimana mendekati masyarakat. Kita tahu ada COVID waktu itu, peran Yellow Clinic luar biasa. Dan karena dikatakan hampir 60% pemilih milenial, maka kita membentuk yang namanya Golkar Institute. Sampai kemarin sudah mampu membuka pendidikan sampai batch ke-13, dan kemarin sudah kita buka lagi batch ke-14. Nah, ini juga menunjukkan hasil luar biasa. Kenapa? Karena pemilih-pemilih muda di Partai Golkar itu diberi peran, diberi kesempatan. Dan itu ditunjukkan dengan apa yang kita kenal dengan Golkar mengistilahkan under 40, baik wakil bupati, wakil wali kota, bupati,
kemudian wali kota, kemudian juga ada wakil gubernur, itu banyak yang under 40. Itu artinya program Golkar Institute berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian juga tidak kalah pentingnya bagaimana Erlangga Hartarto menyusun strategi. Kita lihat bagaimana iklan-iklan di televisi. Saat orang belum membuat, kita membuat. Bagaimana kita mengangkat program-program Pak Jokowi yang memang diakui bahwa itu adalah arsitekturnya adalah dari kader-kader Partai Golkar, dan alhamdulillah ini juga mampu dioptimalkan dengan baik. Kira-kira demikian, mudah-mudahan ke depan ya kita akan lebih baik menghadapi pilkada. Tidak kalah pentingnya waktu pilkada 2020. Pak Doli yang pimpin, target kita 60%, ternyata kita mampu mencapai 60,11%, dan itu juga menjadi modal utama kita menghadapi Pilpres dan Pileg pada tahun 2024. Nah, bagaimana pilkada yang insya Allah kalau tidak ada program dilaksanakan 27 November 2024 nanti, tentunya itu juga menarik untuk kita bahas, dan kita sudah memulai. Saat orang masih berhitung suara, Partai Golkar sudah menyusun strategi bagaimana menghadapi pileg. Demikian teman-teman dari media, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Mohon izin Pak Lutfi, Bang Doli, Bang Mamat datang dari Kompas.com. Izin 3 pertanyaan pemanasan di awal. Yang pertama soal isu nasional dulu. Ini kemarin dengan hasil yang dihasilkan Golkar nomor 2, peningkatan suara dan kursi di parlemen signifikan juga. Ini kedepannya gimana tentang peta di parlemen? Karena kalau kita lihat pemenang pilegnya masih PDIP. Apakah Golkar juga akan menerima jika nantinya kursi ketua DPR RI itu akan diduduki oleh PDIP? Itu yang pertama. Yang kedua soal Partai Nasdem. Bang Surya Paloh kita tahu DNA-nya dari Partai Golkar. Pak Erlangga selalu mengatakan abang saya, itu pun sebaliknya adiknya, dan kemudian kemarin mengakui hasil Pilpres dan memberikan selamat. Apakah sudah ada komunikasi dari Partai Golkar untuk mengajak Partai Nasdem ini kira-kira kayaknya bisa masuk ini abang satu ini misalnya gitu? Yang ketiga soal pilkada, tadi Pak Ludwig membahas Golkar sudah maju lebih dulu. Kita lihat ada Bu Airin yang perolehan suara pilegnya juga sangat luar biasa. Ini apakah nanti ke depan Bu Airin juga akan, sudah ada obrolan apakah Bu Airin akan maju di Pilgub Banten gitu, dan kemudian juga bagaimana dengan nasib Ridwan Kamil, apakah dia akan sudah dibahas lanjut Gubernur Jawa Barat atau akan bertarung di DKI? Itu. Terima kasih. Terima kasih, satu-satu dulu ya. Mungkin ini bidangnya Pak Doli ya. Silakan Pak Doli. Terima kasih Pak Sekjen. Pertama soal hasil perolehan pemilu legislatif, konversi dari suara ke kursinya akan kita tunggu besok hari Sabtu. Ya, KPU RI akan menggelar pleno lagi, mengundang seluruh wakil partai politik untuk mengumumkan hasil konversi suara ke kursi. Jadi sebetulnya kita akan lihat besok hasilnya seperti apa. Nah, tentu apapun hasilnya nanti kita akan menghormati ya, dan itu kita sesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku saja. Kecuali kalau kemudian nanti ada pembicaraan lain ya, dan tentu itu pembicaraan akan terjadi antara Pak Prabowo, Mas Gibran juga dengan partai-partai politik yang melakukan kerjasama kemarin di pemilihan Pilpres. Kemudian yang kedua soal partai-partai politik yang ingin atau kemudian dimungkinkan untuk bergabung ya. Tentu sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada senior kami, Bang Surya Paloh. Ya, itulah seorang Bang Surya Paloh yang gentleman gitu, yang kemudian masuk pertarungan itu ya siap menang siap kalah.
Jadi beliau langsung memberikan statement, bahkan mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Nah, tentu ini akan menjadi pelajaran buat kita semua, elemen bangsa, bahwa untuk menjaga demokrasi yang sehat, ya kita semua juga harus bisa menempatkan posisi secara proporsional. Nah, soal apakah itu indikasi, ya, apakah itu indikasi bahwa Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi atau kerjasama dalam pemerintahan, saya kira mungkin terlalu dini kita bisa menilai itu. Dan kalaupun itu mungkin terjadi, itu harus didahului dengan pembicaraan-pembicaraan yang sangat panjang, ya, antara Pak Prabowo dengan ketua-ketua partai politik yang kemarin mungkin tidak atau belum bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Dan saya kira memang semangatnya tetap ada, ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo kan selama ini narasi yang dibangun adalah bagaimana Indonesia ini ke depan bisa maju kalau kita semua ini bersatu, bersinergi. Bahkan secara spesifik Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa ya beliau menerima, ya, partai-partai politik atau kader-kader terbaik dari 01 atau 03 untuk bisa bergabung. Tapi saya kira itu kan berproses, ya. Ada tahap-tahap komunikasi yang memang harus dilalui, yang tentu itu inisiatifnya dari Pak Prabowo dan juga mungkin bisa dibantu dengan ketua partai politik dalam koalisi Indonesia Maju. Yang ketiga soal pilkada, kami memang benar sudah mempersiapkan, Partai Golkar sudah mempersiapkan menghadapi pilkada ini sejak 1,5 tahun yang lalu, karena kami menganggap tahun 2024 ini adalah tahun politik, ya. Kami tidak memisahkan antara agenda pilpres, pileg dan pilkada, itu menjadi satu kesatuan. Dan oleh karena itu kami sekarang sudah mempunyai sekitar 1050 nama yang sudah kita inventarisir untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur, calon bupati atau calon wakil bupati, calon wali kota atau calon wakil wali kota. Dan sekarang sudah memasuki tahap evaluasi kedua, karena kemarin pada saat pilpres dan pileg kami sudah memberikan surat tugas kepada bakal calon kepala daerah itu untuk membantu agenda Golkar di pileg dan pilpres. Nah, ini sekarang kita sedang melakukan evaluasi. Nah, khusus untuk Banten, Bu Airin, memang Bu Airin sejak awal kita memang proyeksikan mau jadi calon gubernur di Banten, ya. Nah, apalagi sekarang kita sudah sama-sama mengetahui Bu Airin juga sukses menambah kursi Golkar di Banten 3. Saya kira itu menjadi alasan tambahan cukup kuat. Kami tetap akan mencalonkan Bu Airin di Banten. Nah, soal DKI dan Jawa Barat kami terus melakukan exercise. Intinya adalah karena kami punya pengalaman kemarin di Pilkada 2020 menang 61,11%, tentu kami juga dibebani oleh Pak Erlangga minimal harus lama atau lebih, ya. Kalau dengan melihat hasil pileg kemarin ini, kami mungkin akan meningkatkan targetnya sampai 70% di pilkada yang akan datang. Dan untuk itu kami akan melihat, ya, misalnya contoh saudara Ridwan Kamil yang saat ini kami kasih dua surat tugas, satu di DKI Jakarta dan di Jawa Barat. Tentu kami nanti akan lihat mana peluang yang paling menang. Intinya kami nggak mau menang di salah satu, kami mau menang juga di Jawa Barat, juga mau menang di DKI Jakarta, dan juga mau menang di seluruh Indonesia. Makanya kami akan lihat nanti mana yang paling memungkinkan untuk itu. Ya. Terima kasih, 3 pertanyaan sudah dijawab Pak Doli. Lanjut, silakan Mas. Ya, Pak Sekjen, Pak Doli, Bang Maman, saya Niko dari Harian Kompas. Satu hal aja, tadi menarik sebenarnya Pak Doli menyampaikan bahwa ada linearitas antara pileg DPR dan DPRD. Lalu Bang Maman juga linearitas pilpres dengan suara Golkar.
Tapi kan nyatanya beberapa DPRD seperti di Sulsel, lalu juga mungkin di Jawa Timur, Tulungagung, Jombang itu mungkin kursi pimpinan DPRD-nya akan hilang gitu Pak. Apakah sudah menghitung juga Golkar terkait hal itu, apa yang perlu dievaluasi, daerah-daerah mana saja, lalu itu kenapa itu bisa terjadi gitu ya Pak? Dan mungkin apakah tetap bisa dibilang ada linearitas antara pilih DPR dan yang tinggi itu dengan DPRD? Terima kasih. Silakan Pak Doli. Iya, jadi kami menghitung linearitas itu kan secara overall ya, secara keseluruhan perolehan kursi nasional. Total kursi DPR RI berapa yang kami dapat, total kursi DPRD provinsi berapa yang kami dapat, dan total kursi DPRD kabupaten kota yang kami dapat. Nah, tiga-tiganya mengalami peningkatan cukup signifikan. Walaupun kami juga mengetahui ada beberapa daerah yang memang mengalami penurunan, tapi tidak terlalu banyak. Dan kalau disebut dengan linearitas itu adalah sebetulnya makin ke atas makin besar perolehannya, gitu. Dan itu terjadi. Jadi kami kemarin mengevaluasi ya pada saat kira-kira sebulan 2 bulan menjelang pileg. Selama ini yang terjadi adalah kita mendapatkan suara cukup signifikan di kabupaten kota dan provinsi, tapi tidak berdampak kepada perolehan suara di DPR RI. Nah, ini yang kami evaluasi. Nah, alhamdulillah berkat evaluasi dan kemudian kita punya treatment khusus tentang itu. Nah, sekarang terjadi linearitas. Jadi artinya perolehan kursi DPRD kabupaten dan provinsi itu berdampak signifikan terhadap perolehan kursi di DPR RI, dan itu terjadi. Nah, sekali lagi kami juga tahu bahwa ada daerah-daerah yang di kabupaten kota menurun, tapi secara overall kami mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Aman. Ya, pertanyaan yang bagus Mas. Ini sebetulnya tidak lepas dari kajian saintifik. Artinya tidak ada satu pun wilayah di seluruh Indonesia yang kita ambil keputusan treatmentnya tanpa melalui sebuah proses perhitungan saintifik data. Itu saja. Jadi saya mau tegaskan bahwa kata kuncinya adalah setiap kebijakan yang kita ambil dalam proses pileg, pilpres itu kita ambil melalui pendekatan saintifik murni. Nah, karena kita sadar tadi sudah disampaikan oleh Bang Doli bahwa tahun 2019 itu cukup banyak wilayah-wilayah yang memang tidak linear. Nah, berdasarkan data itu kita kalkulasikan, kita lihat dalam pendekatan saintifik statistik dan kita eksekusi, dan alhamdulillah hasilnya seperti hari ini. Walaupun memang kalau ditanya kita hari ini, kalau tanya kepada saya secara pribadi, ya kita harus mengatakan bahwa kita menginginkan yang lebih lagi. Tetapi dari sisi pencapaian ini sudah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan tadi saya sampaikan data exit poll itu bukan data dari kami. Exit poll itu adalah data dari lembaga-lembaga survei yang memang meng-capture data keluar dari setiap TPS-TPS yang di basis-basis Partai Golkar. Itulah yang kita ambil sebagai salah satu rujukan bahwa kontribusi Partai Golkar dalam konteks pemenangan seperti tadi saya sampaikan itu. Jadi bagi kami mudah-mudahan bekal pengalaman di Pileg dan Pilpres ini insya Allah akan kita duplikasi nanti dalam proses dalam pertarungan pilkada kita. Dan sebagai contoh di pilkada yang terakhir Golkar sudah mencapai 60%, yang mudah-mudahan nanti di pilkada serentak itu kita juga bisa mencapai hal yang sama. Saya pikir itu. Satu lagi izin. Ya, satu lagi terakhir ya. Pak Sekjen, Bang Doli sama Bang Maman, ini masih terkait soal perolehan. Aku Thohir dari cnnindonesia.com. Masih terkait dengan perolehan suara Golkar di 2024 ini. Itu kan di bawah PDIP selisihnya, dan ini persis seperti kondisi Golkar waktu 2014. Ketika itu di bawah PDIP juga, tapi waktu itu Golkar mendapat kursi ketua DPR. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Golkar mendukung peluang revisi UMD 3, masih terkaitan dengan yang pertama, untuk membuka peluang agar mendapat kembali kursi ketua DPR seperti 2014. Terus yang kedua, ini terkait hak angket, terkait sikap Nasdem semalam itu seperti memberi sinyal bahwa dia sudah legowo dan menerima terhadap hasil pemilu baik pileg maupun pilpres.
di samping peluang bahwa kemudian Nasdem akan bergabung juga dengan pemerintah, tapi juga ada peluang bahwa Nasdem akan menarik sikap mereka soal hak angket yang sempat disuarakan mereka di awal bahwa mereka akan mendukung hak angket ini. Apakah pertanyaannya adalah apakah Golkar juga membuka komunikasi dengan Nasdem selama ini sejak mereka menyatakan sikap pendukung hak angket ini agar menarik sikap mereka terhadap hak angket? Itu. Terima kasih. Silakan Pak Maman. Ya, Mas, terkait Nasdem, Mas, saya pikir itu domain internal partai. Kami tidak memiliki kompetensi untuk menilai langkah-langkah politik partai Nasdem, tapi satu hal yang kami ingin sampaikan bahwa kita mengapresiasi sebuah sikap satria. Itu sebetulnya dasarnya dulu. Jadi dari kami sebagai insan partai, kita menghormati, kita angkat topi, kita acungi jempol, dan itu sebuah contoh teladan yang memang harus kita tiru dalam praktek berdemokrasi di negara kita. Seperti apa langkah-langkah Nasdem ke depan, saya rasa itu bukan domain Partai Golkar, itulah domain Nasdem. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Doli bahwa tentunya komunikasi politik setiap partai wajib dilakukan. Nah, seperti apa hasil akhirnya, saya pikir silakan nanti biarkan itu menjadi wilayahnya teman-teman Nasdem yang akan berproses dalam konteks langkah-langkah politik dari Nasdem. Saya pikir itu. Terus apa lagi tadi ya? MD3 saya pikir belum saatnya kita bicara itu, Mas. Masih panjang sekali itu. Kita masih ada 7 bulan, 8 bulan kok. Jadi saya rasa kita masih banyak tugas-tugas pokok kita di DPR periode sekarang. Itu, Mas. Terima kasih. Nah, kebetulan ada Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu juga Ketua Komisi 2 DPR RI. Mungkin lebih afdolnya Pak Doli tambahkan, silakan Pak Doli. Ya, kalau soal, saya kira sudah cukup apa yang disampaikan oleh Pak Maman ya. Artinya bahwa ini kan baru babak awal, kita baru mendengarkan hasil keputusan KPU dan masih ada tahapan-tahapan berikutnya. 3 hari ke depan ini adalah masa sanggahan atau mengajukan sengketa, baru nanti ada proses penetapan, mungkin awal Mei kita semuanya sudah final ya. Yang jelas saya kira Koalisi Indonesia Maju bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran menginginkan 5 tahun ke depan ini pemerintah didukung secara solid ya. Apalagi kita tahu visi Pak Prabowo itu kan turunannya adalah program-program besar yang sangat strategis. Bukan penciptaan situasi yang kondusif termasuk stabilitas politik. Nah, saya kira pembicaraan tentang nanti komposisi di semua lini, baik di parlemen maupun kemudian di pemerintahan, termasuk soal kabinet, pada waktunya akan dibicarakan oleh ketua partai politik dan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Soal hak angket, saya kira tadi ya kami sudah menegaskan beberapa kali, hak angket itu adalah hak yang melekat, hak konstitusional yang melekat bagi anggota DPR, bagi siapa saja kawan-kawan DPR yang mau menggunakan hak itu silahkan. Tapi kami dari Koalisi Indonesia Maju yang sekarang ada di DPR, khususnya Partai Golkar, kami merasa hak angket itu tidak perlu dengan tema itu, maka kami tidak akan menggunakan hak kami itu, dan kami juga minta dihormati sama dengan kami menghormati pada kawan-kawan yang menggunakan hak itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Doli, Pak Maman, dan rekan-rekan media sekalian. Golkar telah mencapai sesuatu yang diinginkan, ditargetkan sampai saat ini, baik pilpres maupun rekapitulasi perhitungan suara. Tentunya ini kami atas nama Ketua Umum, saya Pak Doli dan Pak Maman, dan juga seluruh kader Partai Golkar, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah membantu meningkatkan elektoral Partai Golkar, meningkatkan pencapaian hasil pileg maupun pilpres dari Partai Golkar. Dan saya yakin salah satu hal yang paling penting bahwa Partai Golkar
telah mencapai tingkat popularitas yang sangat tinggi. Tentunya ini tidak lepas dari rekan-rekan media yang selalu setia memberitakan Partai Golkar. Sekali lagi, mudah-mudahan kerjasama ini akan terus kita agenda politik ke depan. Ada pilkada, itu tentunya ada agenda-agenda lain yang kita harus hadapi, dan kami yakin dengan dukungan dari rekan-rekan media sekalian, Golkar akan tetap maju, akan tetap melaju untuk Indonesia maju. Selamat melaksanakan atau melanjutkan ibadah bulan puasa, semoga barokah bagi kita sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Mas Gibran sudah mengatakan akan ada 1 sampai 2 partai yang akan bergabung. Berarti sudah ada komunikasi sebelumnya Mas nanti koalisi apa? Koalisi 2 dan sudah ada keputusan. Nah, saya kira memang kan kalau komunikasi politik ya, kan alhamdulillah selama ini kan juga cukup cair sebetulnya ya. Sebelum penetapan pasangan capres dan cawapres, kemudian selama juga kita secara formal kan sering komunikasi juga dengan partai-partai politik. Jadi mungkin kalau pembicaraan lebih lanjutnya saya tidak tahu ya. Dan itu saya kira memang itu ranahnya kewenangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya memang dari awal sudah pernah menyampaikan Indonesia akan lebih bagus dalam 5 tahun ke depan, pemerintahan ini akan lebih mantap menjalankan ini kalau misalnya kemudian semua elemen itu bisa bersatu. Nah, elemen bersatu itu mungkin salah satunya adalah kalau misalnya partai-partai politik ini itu bisa bersama-sama dengan koalisi Indonesia Maju yang selama sudah dibentuk. Ya. Tapi itu kembali berulang ya kepada partai politiknya masing-masing. Ya, apakah mereka bersedia untuk bergabung dalam pemerintahan atau juga berada di luar pemerintahan? Menurut saya sama terhormatnya. Kan toh juga kalau misalnya ada partai politik, teman-teman yang berada di luar pemerintahan itu kan juga bentuk lain dari dukungan pemerintah ini. Ya, ada kritik, ada koreksi dan segala macam, itu adalah bentuk lain dari dukungan terhadap pemerintah yang akan berjalan. Dengan adanya 1 atau 2 partai yang akan bergabung lagi, menurut Golkar akan keberatan mengingat pembagiannya akan semakin besar karena koalisi akan juga semakin gemuk. Golkar tidak keberatan karena memang dari awal itu sudah dibicarakan. Kalau kita lihat kampanye atau statement-statementnya Pak Prabowo itu kan narasinya itu adalah narasi persatuan dan kesatuan. Ya, bahkan secara eksplisit. Nanti silakan aja kalau misalnya ada teman-teman partai politik ada kata terbaik dari 01, 03 kalau mau bergabung sama saya akan menerima dengan terbuka. Itu kan juga kami sadari dari awal. Golkar sadari bahwa apa yang disampaikan oleh Pak itu adalah sesuatu yang baik dan penting. Jadi ada soal itu
Saya kira Pak Prabowo, Mas Gibran, dan ketua umum partai politik udah punya rumusnya masing-masing yang pernah dibicarakan lah kira-kira gitu. Tapi Golkar sudah tahu belum partai yang dimaksud Mas Gibran itu, dan apakah Saya belum tahu ya partai mana yang sudah berkomunikasi secara intensif ya. Kalau berkomunikasi ditafsirkan untuk bicarakan soal gabung atau tidak dengan di pemerintahan. Tapi kalau komunikasi selama ini diskusi kami sama Bang Surya sering ketemu gitu ya. Terus kemudian dengan teman-teman PKB juga saya sering diskusi gitu. Jadi kalau secara spesifik formally datang ke Pak Prabowo atau kemudian datang ke Mas Gibran menyatakan mungkin sebaiknya ditanyakan langsung pada Mas Gibran. Bang, soal lima di Golkar di Perebutan yang diharapkan Golkar, apakah tidak mengaruh dengan masa depan? Jadi begini, sebetulnya kemarin itu kan harus saya klarifikasi, forum itu kan forum internal yang kita ingin menyampaikan kepada jajaran partai terutama di DPD provinsi itu bahwa kita bersyukur kerja keras bapak-bapak seluruh Indonesia telah berhasil mengantarkan 02 menjadi presiden dan wakil presiden, kemudian Golkar mencapai suara signifikan seperti ini gitu ya. Maka kemudian kita harus tetap menjaga semangat, apalagi menjaga menghadapi pilkada gitu. Nah, dalam kaitan itu Pak Erlangga mengatakan kerja dari saudara-saudara kita berharap diapresiasi oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Nah, kemarin hitung-hitungan lepas saja, misalnya kan kita memperoleh 15,28%. Kalau dari 58% kan itu 25%, artinya seperempat dari 34 ya wajar dong kalau Golkar. Tapi sekali lagi Golkar ingin menegaskan urusan kabinet itu adalah hak prerogatifnya presiden terpilih. Ya, kalau dari hasil pengumuman tadi malam itu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Walaupun tentu Pak Prabowo juga saya yakin sadar betul karena memang sistem presidensial kita ini menempatkan beliau sebagai hak prerogatif, tapi kan selama ini tidak ada satu partai politik yang berani mencalonkan sendiri. Selalu mencalonkan pilpres wapres itu gabungan partai politik. Jadi tentu pasti akan ada komunikasi dengan partai-partai politik pengusung beliau kemarin gitu. Mas, tadi kan disebut salah satu komunikasinya dengan PKS, dengan Nasdem dan KB. Lalu bagaimana dengan PDI dan PDI yang masuk ke dalam koalisi, dan PDI kan sebagai pemenang pileg nih Mas. Nah, Golkar kan di nomor 2 itu ngerasa gimana Mas? Tidak ada masalah. Kan kepentingan kita adalah kepentingan bangsa dan negara, itu yang paling utama. Jadi kalau dianggap semua partai politik sama pandangannya dengan Pak Prabowo bahwa Indonesia ke depan 5 tahun ini membutuhkan soliditas yang kuat dengan parlemen menjadi satu kebersamaan di dalam kerjasama politik baik di parlemen dan di pemerintahan. Saya kira untuk kepentingan bangsa dan negara Golkar tidak keberatan. Bang Doli, dengan perolehan suara yang cukup signifikan ini, apakah nanti akan masuk pada Desember 2024? Karena ada sejumlah nama kemudian yang berbeda, ada Sumiwa, Bahlil Lahadalia, bahkan juga Bapak Presiden Jokowi, ini seperti apa? Nah, saya kira kalau soal Munas ya, pertama kita partai ini partai yang besar karena tradisi organisasinya ya. Tradisi organisasi itu adalah bagaimana menjaga semua aturan-aturan yang merupakan hasil dari konsensus itu kami jaga ya. Semuanya diatur dalam aturan organisasi, ADRT, ada peraturan organisasi, ada juklak, ada juknis. Kami taat selama ini dengan itu, makanya Golkar sampai sekarang bisa berumur sampai 60 tahun. Karena kami merawat tradisi organisasi itu termasuk dengan sistem meritnya gitu. Nah, dalam ADRT yang hasil 2019 itu letterlek disebutkan bahwa Munas dilaksanakan bulan Desember setelah 5 tahun. Nah, jadi kalau ada yang mau dorong-dorong melaksanakan Munas 2 bulan Desember itu inkonstitusional, di luar atau melanggar ADRT. Nah, jadi oleh karena itu saya menyampaikan kepada seluruh warga Partai Golkar, kita bersyukur alhamdulillah kita sudah sampai prestasinya peningkatan suara sampai
6 juta suara. Dan itu terjadi karena kita committed dengan semua aturan dan kita kompak, solid. Jadi mari kita pertahankan soliditas ini dengan tetap taat pada aturan. Munas bulan Desember 2024. Sikap Partai Golkar ya, Bang? Iya, itu resmi ADRT. Bukan sikap saya, bukan sikap DPP, tapi sikap ADRT hasil Munas 2019. Jadi yang ngomong itu ADRT. Gitu. Oke? Oke. Biar cepat saya lupa dah. Ada begak nih.